Hari ini saya akan memberikan beberapa video yang lagi trending dan saya penasaran nih kira-kira ayah akan mereaksi seperti apa gitu ya. Mendingan langsung aja kita mulai reaksi ayah terhadap kelakuan anak zaman sekarang. Bapak Ibu, jangan pernah Anda berharap hari ini dapat karyawan yang manut seperti generasi kita. Anak zaman sekarang adalah anak yang gampang bikin lamaran dan gampang mengajukan surat pengunduran diri. Oh iya, ayah dulu pernah mendengar pernyataan ini karena ada pengalaman. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Saya cerita pengalaman saya ya. Nggak ada cerita anak zaman sekarang waktu istirahat lalu kemudian penanggung masih ada kerjaan. Pasti mereka langsung ngambil jam istirahat. Dan kalau mereka dipaksa mengerjakan sesuatu di jam istirahat, mereka akan mengatakan, mental health-ku terganggu. Guys. Oke, gimana pendapat ayah tentang itu? Ayah termasuk yang menentang mengeneralisir sikap dari anak-anak kita. Ya. Ada orang yang selalu mengatakan, oh kalau generasi Z itu begini, oh kalau milenial itu begini. Ayah tidak bisa menerima yang seperti itu. Karena itu mengeneralisir kan. Mengeneralisir itu agak bahaya bagi orang-orang yang tidak melakukan hal seperti itu, merasa bahwa oh ternyata trennya seperti ini gitu. Bisa terpengaruh orang. Jadi gimana? Memang ada orang-orang yang seperti ini. Dulu ayah pernah bilang itu bahwa bagaimana memperlakukan anak-anak generasi muda ini yang gampang masuk kerja dan gampang keluar. Ya kan? Memang betul itu. Itu ada kecenderungan seperti itu. Tapi kan tidak semua anak sembarangan seperti itu kan. Bahkan ada anak-anak yang masih bekerja keras juga ada. Dan itu semua itu menyesuaikan dengan contoh dari lingkungan. Kalau lingkungan rumahnya itu memberikan contoh disiplin, anak akan disiplin. Memberikan contoh tanggung jawab, anak akan tanggung jawab. Jadi contoh di rumah itu penting sekali. Dan jangan pukul rata. Seolah-olah semua anak generasi Z itu biasanya males, gitu kan? Ada yang bilang gitu kan. Terus komentar terhadap milenial juga, ini anak-anak milenial memang begini. Ayah tidak bisa terima. Jadi belum tentu gitulah. Kalau pandangan dia bahwa banyak anak-anak sekarang itu yang males bekerja gitu, gampang ngelamar dan gampang keluar. Itu ayah mendeteksi memang. Itu dulu ayah beberapa kali orang begitu. Ada anak buah yang tidak disiplin, tak panggil sama ayah. Saya kasih tahu, kamu sudah 2 kali ini melakukan ini. 1 kali lagi kamu akan saya kenakan sanksi, saya pindah dari sini. Kamu mau menerima enggak ini sanksi ini, gitu kan? Kalau kamu enggak mau terima ya sudah terserah. Kamu mau keluar di sini juga boleh. Kalau kamu memang tidak mau disiplin, silakan pergi dari sini. Biasanya dia ngadep sama ayah, dia bilang dia mau berhenti kerja. Kaget ayah. Padahal kan dia sebetulnya ada harapan untuk maju. Kok dia tiba-tiba mengundurkan diri, kan sayang sekali sebetulnya buat dia kan. Karena dia melakukan pelanggaran yang cukup lumayan. Dan dia tidak mau merubah itu gitu ya. Kelihatannya seperti seolah-olah kalau mau ya saya seperti ini. Gitu kan. Oh ya nggak bisa. Iya. Saya suruh nyesuaiin sama dia gitu. Iya kan, artinya kan seolah-olah begitu. Ya sudah kalau gitu silahkan pergi. Itu karena dia merasa mungkin di rumah semua fasilitas sudah lengkap. Kalau saya tidak kerja ya enggak apa-apa, di rumah kan saya juga makan, saya enggak takut gitu kan. Woi, buat bocil-bocil kematian, jangan pada bergaya apa sekarang mah. Gue tahu nih lu mesen-mesen paket kayak gini tuh bukan buat bapak lu. Ini kurir ya? Bayangin. Tuh, motivasi lu apa beli kayak gini anjir? Jadi video ini tuh dibikin sama seorang kurir yang nganterin paket ke rumah seseorang gitu. Tapi ternyata yang nerima tuh anak kecil gitu loh. Nah, barang yang dibeli itu celurit bentuknya gitu. Nah, kalau menurut si kurir ini, katanya sih ini pasti dipakai tawuran nih, karena yang beli anak-anak nih. Menurut ayah gimana pendapat ayah dengan generasi zaman sekarang yang beli senjata di e-commerce nih? Oh ya enggak boleh, makanya senjata gitu itu harus tertutup penjualannya. Gitu ya? Iya, isinya persisnya apa kan kita belum tahu itu. Bentuknya aja seperti celurit ya. Apa betul itu celurit? Ya, jadi bukan sih. Ya, atau sabit aja. Sabit untuk tanaman apa-apa gitu, merapikan tanaman dan sebagainya bisa. Loh, celurit itu kan buat nyambut padi kan, bukannya? Arit. Arit lain sama celurit. Arit sama celurit lain? Lain, beda. Aku baru tahu aku. Apa bedanya, Bang? Loh, kalau arit itu memang untuk kerja di sawah misalnya atau di kebun gitu. Iya, kalau celurit itu biasanya untuk bela diri, untuk ya kan, kekerasan. Nah, kekerasan akhirnya kan disalahgunakan untuk kekerasan gitu. Tapi kan emang kenyataannya emang banyak anak muda zaman sekarang yang sering tawuran itu ya. Udah rahasia umum lah, semua orang juga udah pada tahu. Pendapatnya gimana tentang generasi sekarang yang banyak yang suka melakukan seperti itu? Ini banyak yang tawuran di jalan. Ya, ini semua karena apa? Karena orang tua tidak dekat sama anaknya, tidak menasihati anaknya, tidak mengarahkan. Jadi anak itu
akhirnya cuman cari popularitas, kumpul sama teman-teman, dan teman-teman itu tidak semua teman tuh baik kan. Ada teman yang tidak baik, yang mungkin juga dapat contoh-contoh tidak baik di rumahnya atau di sekitarnya, sehingga akhirnya mengarahkan anak-anak ini menjadi perilaku kriminal. Orang tua itu harus mengawasi siapa temannya anaknya. Meskipun anak kadang-kadang kalau ditanya misalnya kamu mau pergi kemana gitu, anak-anak kan kadang-kadang tidak suka gitu kan ditanya itu. Tapi orang tua harus nanya. Kalau enggak ya itu bahayanya seperti itu. Kalau pas kebetulan anak-anak itu dapat teman-teman yang baik-baik ya enggak ada masalah ya kan. Alhamdulillah. Iya, tapi kalau pas dapat teman yang enggak jelas, yang tinggal di lingkungan yang tidak baik kan anak kita jadi kena pengaruh. Tapi padahal biasanya tawuran-tawuran begini tuh pagi loh ya. Jam 2 pagi gitu, jam 1 malam. Nah, apalagi kok bisa anak itu pergi dari rumah? Itu yang gue mau tanya. Lah ya. Kira-kira kenapa tuh ya maksudnya? Ya karena orang tua enggak perhatian. Sibuk kerja kali, mungkin capek kan? Bisa, tapi kerja itu yang tetap dia harus membimbing anak-anaknya, membimbing keluarganya lah. Tidak ada excuse untuk orang tua yang sibuk kerja, itu nggak ada excuse maksudnya? Ya tetap dia punya kewajiban untuk membimbing sesedikit apapun. Kalau waktunya sedikit, ya kualitasnya harus ditingkatkan. Terus memberikan contoh yang berperilaku yang baik di rumah gitu kan. Dan anak-anak kan kalau kurang dekat sama orang tuanya kan dia stres juga di rumah kan. Dia mencari jalan untuk pergi dari rumah. Bagaimana caranya gitu loh. Nah itu orang tua harus sadar itu. Kalau dia memang mau anaknya itu baik, ya dia harus memberikan perhatian sama anaknya. Anak-anak gitu kan kebanyakan kurang diperhatikan sama orang tuanya. Sehingga kalau kita tidak memberikan perhatian sama sekali sama anak itu lebih cenderung dibentuk oleh lingkungannya. Dan lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, lingkungan dia bermain dan sebagainya. Itu yang harus menjadi perhatian. Jadi di video ini tuh sebenarnya bukan kelakuan anak zaman sekarang, ini lebih ke kelakuan karyawan sekarang kalian ya yang ada di video ini. Jadi para orang yang kerja ini kan biasanya kan kalau misalnya ke kantor tuh saya dimasakin Indomie gitu kan dari rumah kan sama istrinya atau entah sama ibunya gitu kan, terus dimasukin ke dalam kotak wadah itu wadah Tupperware gitu ya. Terus pas dibawa ke kantor kan dia udah keras kan mie-nya biasanya kan udah kaku. Nah di video ini itu ngasih lihat beberapa karyawan yang dia menghias mie-nya gitu ya. Terus habis itu saling pamer-pameran yang mana yang paling keren nih bentuk mie-nya gitu kan. Iya, ya kan enggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Hiburan ya? Itu kan di waktu jam istirahat tentu kan. Jam istirahat? Di jam istirahat dia membuat gitu. Kan kreatif juga malahan. Kan ayah yang khawatirnya itu nanti tidak dimakan gitu loh. Dibuang. Itu jangan. Nggak boleh kan makanan itu soalnya. Tapi selama itu dimakan, orang hanya merangsang kreativitasnya dia ya bagus. Nggak ada masalah. Boleh-boleh aja gitu lah. Untuk lucu-lucuan ya. Karena kan dia serunya kan ini kita nggak bisa tahu dekornya dia kayak gimana kan. Seperti apa. Sampai kotaknya diangkat gitu. Waktu diangkat baru kelihatan. Tapi emang di kantor emang banyak ya maksudnya. Karyawan yang begitu maksudnya. Wah ya belum pernah lihat terus kali ini. Kalau jam istirahat kan bebas orang kan. Oh iya bebas. Asal tidak melampaui jam istirahat aja. Pada jam-jam istirahat kan biasa itu. Bagus untuk moral karyawan juga ya. Iya enggak apa-apa, boleh aja. Daripada mengurung terus. Iya. Karena kan karyawan itu kan kadang-kadang rumahnya jauh ya. Ada yang rumahnya di Karawang. Oh ya. Pekerjaan perjalanannya itu berat 1,5 jam ya kan. Terus sampai kantor kan dia biasanya berangkatnya sangat pagi dari rumah sampai kantor sudah agak siang, jamnya udah mepet, begitu nyampe kantor dia harus kerja dan tidak ada waktu lagi gitu deh. Ada orang sebagian yang begitu nyampe kantor dia mau sholat duha dulu misalnya. Ada ya orang macam-macam kan. Yang penting jam kerja harus ditaati, itu aja kalau ayah. Ini makam ya. Nanti aja. Ayam ini makam itu. Makam dikasih bunga. Oh ternyata itu hiasan. Nah, jadi sekarang ada tren itu ya, misalnya suami istri gitu ya, lagi bulan madu itu, kolam itu dihias-hias gitu pakai ratusan bunga gitu kan. Ya. Itu biasanya habis 1 juta, 2 juta untuk menghias itu. Mahal lah pokoknya. Nggak apa-apa kan untuk orang namanya
bulan madu kan. Mau senang-senang mau saling mendekatkan diri, namanya suami istri gitu kan. Mendekatkan diri ya bagus. Kreasi-kreasi gitu boleh-boleh aja menurut saya. Soal pengeluarannya, biayanya yang mungkin agak tinggi, ini kan dilakukan tidak setiap hari, hanya pada momen-momen tertentu gitu kan. Ya enggak ada masalah kalau menurut saya sih. Nggak mubazir gitu ya, bunga-bunga yang dipakai sekali terus dibuang itu. Enggak bisa dikatakan mubazir. Oh gitu ya. Mubazir itu kalau di luar kemampuan kita. Oh gitu ya. Ya, kalau orang misalnya sekarang orang kaya misalnya, kemudian dia berangkat ke kantor, dia naik helikopter misalnya, karena dia mengejar waktu, ya kan, misalnya, kan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada perlu apa-apa, enggak mengejar waktu, orang pergi ke kantor naik helikopter, ya itu mubazir. Berarti selama emang itu kebutuhannya ya udah gitu ya? Iya, kebutuhannya dan pantas bagi dia ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pesan makan, saya 1 sendok aja lah udah. Itu gimana? Nggak mau bazir berarti ya? Kalau mau makan 1 sendok boleh, tapi sebelumnya disisihkan dulu. Pisahkan. Kita hanya secukupnya yang akan kita habiskan. Yang sisanya ini kan bisa dimakan orang lain, bukan bekas soalnya. Tapi kalau misalnya kita makan dulu, sisanya dikasihkan orang nggak boleh. Jadi ya nggak apa-apa gitu-gitu. Enggak, tapi kalau dibuang pertanyaannya. Dibuang nggak boleh, itu dosa. Membuang makanan itu dosa. Oh gitu ya. Tapi kalau membuang bunga nggak apa-apa? Ya ini kan bunga memang nggak mungkin bunga disimpan, iya kan? Ya memang belas-belasnya akan dibuang. Seperti kalau jadi pengantin juga kan acara selesai dibuang. Ini misalnya bunga kan, ini kan sebagai bentuk menunjukkan bahwa dia cinta kepada istrinya. Ya sekali-sekali nggak apa-apa dilakukan itu, asal jangan tiap hari. Sini. Wih gantengnya. Belum. Wih gantengnya. Jadi video ini tuh dibikin sama orang anak kecil yang namanya Abe gitu ya. Orang tuanya sebenarnya yang bikin gitu ya. Video ini tuh yang nge-like sampai 4 juta ya. 4 juta orang yang nge-like. Videonya itu cuman isinya ya anaknya lagi nyupir motor-motoran gitu. Terus dia ngaca, direkam sama bapaknya. Tapi anaknya bilang, wih gantengnya gitu. Gantengnya kan? Iya. Ya cerdas itu anaknya. Cerdas ya? Iya. Bukan narsis sejak dini nggak? Oh enggak. Karena anak kecil nggak tahu narsis itu. Narsis itu biasanya orang dewasa. Jadi dia sudah bisa menilai ini berlebihan enggak saya bergaya seperti ini. Ya, kalau anak-anak kan belum bisa menilai itu. Dia senang aja bermain-main dan lucu anaknya kan. Iya. Jadi orang melihatnya itu senang ya. Percaya aja kalau sampai 4 juta lebih yang kan Pak, yang like loh itu bukan yang nonton. Yang nonton mungkin 50 juta mungkin kira-kira. Ya, itu juga enggak apa-apa. Orang tuanya melakukan itu juga boleh-boleh aja sih. Sepanjang itu tidak dipaksakan pada anak. Yang ayah tidak suka kalau di anak kecil itu kesannya sama orang tuanya dipaksakan gitu loh. Itu yang enggak. Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa, asal tidak terlalu sering. Oh gitu ya? Iya. Ini kayaknya ngepost tiap hari deh. Kalau terus-terusan dia pasti lama-lama turun anunya. Pokoknya selama anaknya tidak terpaksa ya udahlah gitu ya. Boleh ya, tapi jangan sampai anaknya nanti akhirnya ya lama-lama bisa jadi narsis juga memang. Siapa tahu anaknya memang bakat senang tampil gitu loh ya anaknya. Ya senang tampil sih enggak apa-apa tampil. Iya kan? Nah, kalau narsis itu kan ada rasa excited untuk menunjukkan dirinya. Kalau ini anak ini enggak tahu dia. Nggak tahu lah, orang masih kecil kan. Masih kecil. Nggak tahu yang mana yang ganteng yang mana yang enggak kan sebenarnya. Iya. Kecil itu Mas. Cuman emang lucu emang tuh videonya tuh. Banyak banget yang suka sama dia. Soalnya dia lagi naik nih sekarang nih. Banyak yang senang sama dia. Sumpah nih orang mengerikan. Jadi video ini tuh nunjukin orang yang lagi nyupir mobil, ngerekam dari dalam mobil bahwa di depannya dia tuh ada mbak-mbak naik motor yang melihat-melihat kan jelas kayak gini gitu ya. Lu pendapatnya gimana? Ya itu kan sudah jelas melanggar aturan lalu lintas kan. Iya kan? Kayak ngomongin hukum ini. Nah, ada nomor 1 kan itu. Di samping itu juga menunjukkan ada dia sedang stres itu orangnya. Mungkin lagi stres gitu ya. So bisa gitu ya. Ya memang itu bahaya sekali tuh ya. Bahaya. Untuk keselamatan dia juga bahaya. Jadi aturan itu dibuat tujuannya supaya semua orang selamat. Jadi bukan diada-adakan aturan itu. Memang dibuat supaya semua orang selamat. Nah orang ini mungkin karena stres dia keluar dari rumah. Ya biasalah seperti itu kan. Tujuannya mungkin untuk mencari perhatian dan juga untuk melepaskan stresnya dia itu dengan cara begitu kan. Orang kalau ingin melepaskan stresnya kan dia melakukan sesuatu yang tidak wajar. Untuk keselamatan dia juga bahaya itu. Dan untuk keselamatan orang lain yang ada di belakangnya dia. Yang mungkin nanti tiba-tiba ada motor dari jauh yang ngebut itu kan, terus nyalip
mobil ini kan ternyata di depannya ada dia, bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nanti yang disalah yang nabrak, yang nabrak lagi. Iya. Repot juga. Untuk yang gitu-gitu ya masalah ketertiban tuh hal yang paling penting sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi dahulukan ketertiban bukan kesenangan diri sendiri gitu ya. Ya pasti. Karena kan di dunia ini kita hidup bersama orang-orang lain gitu ya. Iya. Kadang kan kesenangan kita itu bisa menjadi mengganggu kesedihan orang lain atau mengganggu orang lain kan. Iya. Orang itu sebenarnya hidup ini yang dicari itu kebahagiaan, bukan kesenangan. Bahagia dan senang itu beda. Nah, tapi kebanyakan orang kan merasa bahwa kalau sudah menemukan kesenangan, dia merasa dirinya bahagia. Tidak bahagia dia. Oh gitu ya. Kesenangan itu hanya memompa adrenalin gitu-gitu aja. Tidak mempunyai manfaat untuk diri sendiri, untuk batinnya dia. Padahal sebetulnya yang dicari itu adalah yang kenikmatan batinnya itu, yaitu kebahagiaan. Nggak boleh yang bersenang-senang yang mengganggu orang itu nggak boleh berarti. Tidak boleh. Dan kesenangan itu makin dilepas, itu makin liar. Ya kita kalau ngadepin orang gitu ya mesti sabar. Gitu ya. Cari cara bagaimana menghindar dari orang itu. Harus sabar aja gitu ya. Iya, jadi kita hindari aja.